Karitas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah hari Minggu 31 Mei 2020. Kebaktian hari ini merupakan ibadah dalam rangka kita memperingati Hari Pentakosta, dan tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Pentakosta. Anggota jemaat dapat mengikuti ibadah ini dari rumah jemaat melalui video yang dipublikasikan pada akun YouTube GKE Talenta Palangkaraya, serta dapat pula menggunakan lembaran liturgi yang sudah dibagikan kepada jemaat. Majelis Jemaat GKE Talenta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dalam kehidupan dan keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara. Berita keuangan dan berita lain-lain dapat dibaca di dalam berita jemaat yang telah dibagikan kepada anggota jemaat. Hari ini dilayani oleh pendeta LGBT didampingi oleh penetua Yesniati Yulistri dan Diakon Nopriano, pianis Brian Siti, pemandu pujian Yudika Agave. Demikian berita jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati ibadah ini dan menyempurnakan pelayanan kita. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Mulia
dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai. Bapak Ibu sidang jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan baitnya yang kedua. Muliakan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur bahwa Roh-Mu telah Engkau curahkan untuk meyakinkan kami akan kehadiran-Mu di tengah perjalanan hidup ini. Tolonglah kami agar dengan pertolongan Roh-Mu, kami dengan penyesalan yang mendalam mengaku segala dosa kami. Dan biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu juga kami dapat dengan setia mengikuti perintah-Mu dan hidup sebagai anak-anak. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa pada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sedang jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama dan baitnya yang keempat. Ku dengar berkat-Mu. Yeah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa, kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini itu terdapat dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicacat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung dirimu? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 95, bait pertama sampai baitnya yang kedua. Datang ya Roh Kudus. Masuki hidupku, beri apimu.
Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah kasih kami Bapa Surgawi untuk kehidupan kami di dalam pemeliharaan. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati, pikiran, pendengaran kami sekalian. Jauhkan kami dari hal yang ganggu. Berkati juga mulut dan bibir hamba, menyampaikan firman kesatuan. Dalam Bapa, Anak, Roh Kudus yang berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas untuk kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Salam. Ya Bapa, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini bertepatan kita merayakan hari Pentakosta. Ada 5 peristiwa perayaan gerejawi yang sentiasa kita rayakan di dalam kehidupan bergereja. Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan juga Pentakosta. Dari kelima peristiwa yang sedemikian rupa, adanya kedudukannya sama, makna dan konteksnya, di mana merupakan meletakkan dasar keyakinan terhadap Allah yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga satu sama lain di dalam dan perayaan tadi saling berhubungan, bahkan mendukung. Ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misi dan visi Allah tidak terputus karena peristiwa kematian, atau yang kita kenal dengan Jumat Agung. Perjumpaan Yesus setelah bangkit yang merupakan sesuatu makna yang sangat mendalam bagi membangun jiwa mental murid-muridnya yang bersatu itu. Bahkan ia juga membuka pikiran mereka. Dapat kita baca misalnya dalam Lukas pasal 24 ayat 25. Sehingga mereka terbukalah hati pikiran mereka sentiasa untuk rencana besar Tuhan. Setelah rasa takut diatasi, suasana tegang menjadi suasana yang penuh kehangatan dan sukacita karena kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Maka sudah saatnya murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil pengampunan dosa. Ada hal yang menarik
dari kata-kata Yesus ini, yaitu ketika ia mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengapa kata-kata ini menarik? Karena pengutusan para murid paralel dengan pengutusan Yesus oleh Allah. Perkataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Allah terus menerus bergantung kepada kepatuhan dan kasih Yesus yang sempurna. Untuk memungkinkan mereka mengembang misi tersebut dengan prinsip kepatuhan, kasih yang sempurna, maka Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus akan mengubah ketakutan, persembunyian di dalam dan kehidupan mereka bersama yang saat itu menjadi sebuah keberanian dan keterbukaan, menjadi utusan yang disertai oleh bahwa Sang Pengutus sendiri. Yesus mengembusi murid-muridnya dan memberi kepada mereka Roh Kudus dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani mereka akan dan memampukan mereka dalam pelayanan serta menyampaikan dari Dia dan bergantung pada Dia. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 aspek penting dari damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang sejati terjadi sudah kebangkitan. Damai sejahtera terjadi ketika kita berdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian damai sejahtera adalah damai yang mengalahkan semua ketakutan. Tidak ada manusia ini yang tidak pernah merasa takut di dalam berbagai hal, tantangan dan kehidupan bersama. Penderitaan tetap ada dan banyak sekali, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita kemenangan dan kedamaian sejahtera itu. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dapat kita baca Yohanes pasal 16 ayat 33. Kemudian damai sejahtera Tuhan tidaklah bersifat pasif, melainkan bersifat aktif, agresif, dan maju. Artinya dalam jiwa dan kehidupan setiap orang yang percaya tidak ada rasa pendendam, tetapi yang menjadikan saluran berkat untuk memaafkan, untuk merangkul, untuk menjamah, mengangkat yang jatuh. Bahkan dengan kerendahan hati, ia mau mengasihi orang yang membenci. Ibu seseorang damai dapat didapat oleh seorang kehidupan pribadi apabila dosa hidup seseorang dibereskan. Sebab dosa adalah penghalang di dalam dan kehidupan manusia di dunia ini. Dosa itu bagaikan meracuni seluruh jiwa mental kehidupan manusia. Bahkan dosa bisa menutup hubungan kita dengan Tuhan. Maka damai sejahtera terjadi ketika ada pemberesan dosa hidup manusia. Tidak ada manusia pun yang mampu untuk bisa membereskan, hanya melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Tugas Roh Kudus adalah menyiapkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Kita baca misalnya Yohanes pasal 16 ayat 8. Jika Roh Kudus berada dalam diri seorang, maka orang tersebut pasti akan insaf akan dosa, insaf akan kebenaran bahwa Tuhan Yesus naik surga dan akan datang kembali sebagai hakim seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa Dia adalah kebenaran sejati. Kalau kita hidup benar, maka kita akan hidup tenang. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bersaksi di tengah dunia, dan pada waktu itu damai sejahtera itu akan betul-betul kita alami, dan juga kita bawa orang-orang sekitar kita. Dunia ini sangat menakutkan, mencekam,
banyak orang yang memerlukan damai sejahtera Tuhan. Sebelum kita menyalurkan damai itu, kita terlebih dahulu harus memiliki damai sejahtera dalam hati. Tidak mungkin orang ketika ada kepahitan jiwanya mau senyum pada orang lain, mau peduli terhadap orang lain, mau berbagi terhadap orang lain, bahkan mau dan mengasihi. Maka marilah kita sentiasa membenahi diri merupakan satu kunci, yaitu kita merendahkan diri yang siap dibentuk, yang siap dipakai, yang siap dibenahi, termasuk kita mengakui salah kita depan Allah, agar Allah berkarya dalam diri kita yang baik. Ibu-ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus para murid akan membawa kabar tentang kerajaan Allah ini ke seluruh dunia. Mereka akan membentuk suatu komunitas baru yang terdiri dari orang-orang yang percaya pada Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah ditebus dosa-dosanya. Dia sudah mendirikan gereja, yaitu gereja dipanggil untuk memperjuangkan kerajaan Allah agar terus dinyatakan di bumi. Kita berada dalam periode transisi yang sangat penting. Transisi ini mengharuskan kita untuk menghidupi kembali panggilan umat Tuhan, menjalani panggilan untuk menyembah Tuhan dan melakukan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari dengan cara Tuhan. Jika kita tetap hidup dengan cara yang sia-sia, kita sangat berdosa kepada Tuhan. Jika hidup kita dengan cara Tuhan tanpa kita sadari sedang menjalankan bagian dari umat Tuhan di dalam Kristus, menyatakan kerajaan Allah di seluruh dunia ini sambil menantikan kedatangan Sang Raja, pemilik seluruh ciptaannya ini. Pentakosta bukan hanya menandai dimulainya masa gereja, tapi juga menandai dimulainya masa pelayanan Roh Kudus secara khusus dalam penerapan keselamatan. Dengan demikian, Pentakosta tidak hanya memiliki nilai historis atau sejarah dalam diri kita karena terjadi di Yerusalem, tapi Pentakosta juga merupakan peristiwa hakiki dan memiliki konsekuensi kekal. Karena Roh Kudus bukan sekedar datang, melainkan Ia datang dan tinggal dalam mewujudkan rencana Allah dalam dunia ini. Roh Kudus datang untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan setiap orang yang percaya, baik suku, bangsa, pribadi kita sekalian. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Roh Kudus dapat kita lihat melalui beberapa hal. Pelayanan Roh Kudus dalam hubungan dengan gereja memberi kuasa untuk bersaksi. Inilah di dalam dan hubungan yang terbaik, sehingga Allah memakan seseorang, Allah membentuk seseorang dengan cara Allah memperbarui diri setiap orang sehingga ia bisa mampu memberitakan berita kebenaran. Inilah yang hubungan yang itu baik dan istimewa di dalam dan kehidupan gereja. Gereja tidak mungkin mampu dan berdiri terhadap dunia yang penuh berbagai tekanan. Dalam sejarah gereja yang semakin dihambat tapi semakin merambah, kalau kekuatan manusia, tidak mungkin gereja dapat bertumbuh dengan baik, berdiri dengan kokoh. Maka ada kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Itulah kekuatan Roh Kudus adalah bertumbuh dalam jiwa dan hidup gereja. Yang kedua adalah pelayanan Roh Kudus dalam hubungan dengan orang percaya dapat dilihat dalam ikatan dengan keselamatan secara pribadi. Inilah Allah lebih fokus terhadap dan pribadi setiap orang yang percaya Allah tidak pernah meninggalkan membuang bahkan
tidak pernah dan sentiasa di dalam diri hidup kita membuang kita, melalaikan kita. Tapi Allah menyertai dan memimpin kita dengan caranya sendiri, yakni adalah cara Allah. Ini yang kuasa yang terindah dalam pribadi setiap orang yang percaya dilengkapi oleh Tuhan. Kalau ia menunjukkan katakan kesetiaan, keimanan, kerendahan, lebih-lebih dalam doa dan di pribadi. Bapak saudaraku yang dikasih, di balik rangkaian yang ketiga adalah pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang belum percaya. Roh Kudus telah datang untuk menyadarkan, menginsapkan orang-orang yang tidak percaya akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Allah memberikan sebuah konsekuensi dalam kehidupan sekalian. Barang siapa percaya padaku, dia tidak binasa. Tahu secara jelas Markus pasal 16 ayat 16, barang siapa percaya dibaptis ia diselamatkan, tapi barang siapa tidak percaya ia akan dihukum. Tinggal dalam kehidupan manusia bagaimana ia merespon secara baik menjalani kehidupan ini. Allah telah memberikan sebuah cara yang terindah, Allah kebenaran atas sebaiknya. Di manakah di antara dalam pilihan kita bersatu, tergantung pemilihan kita, yaitu melalui sebuah bagaimana kita mentaati atau tidak, mengimani atau sebaliknya. Jika kita mengimani kasih Allah ada bersama kita, kasih Allah tetap dan memberikan terang yang terindah untuk kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja kembali kita merayakan hari Pentakosta. Tujuan dari turunnya karunia Roh adalah memampukan orang percaya untuk melakukan berbagai bentuk pelayanan guna pembangunan tubuh Kristus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mungkin memiliki kuasa untuk mampu bersekutu, bersaksi dan melayani. Dari kuasa Roh Kudus itulah ia merangkul, membimbing, menuntun setiap pribadi kehidupan manusia yang tidak lagi membedakan latar belakang, suku, bangsa, warna kulit, tengah orang. Kita duduk dan bersama untuk memuliakan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan, semua adalah sama. Itulah persekutuan, membangun kita bersaudara di hadapan Allah. Kita punya tujuan dan arah yang sama dalam peribadahan kita, yakni kita mengimani Yesus Kristus adalah juru selamat kita bersama untuk memuji, memuliakan namanya. Persekutuan berarti adalah orang meletakkan kepentingan bersama untuk berbaur, berlebur bersama, untuk bertumbuh bersama, mengalami berkat dan kemuliaan Allah, kemampuan dan bersaksi dalam setiap ruang kerja, talenta, karunia yang Allah pimpin untuk kita. Kita mampu dan memberikan, menghasilkan yang terbaik. Itu juga adalah kesaksian. Tidak bagi kita bersama untuk bersaksi, beritakan firman, bersama-sama berjalan bersama-sama ke sana dan rumah ke rumah. Tidak. Allah mempunyai rencana terhadap karya yang kita miliki untuk kepentingan manusia. Kemudian adalah kemampuan untuk melayani. Kehidupan manusia cenderung adalah untuk dilayani ketimbang melayani. Sikap mau mendengarkan, sikap mau rendah hati, sikap mau berbagi, sikap mau dan peduli adalah satu sikap wujud di dalam dan pelayanan. Kita memang tidak mampu, tapi kuasa dan karunia Allah kita dimampukan untuk bertumbuh dan berjalan seturut dan kehendaknya. Karena kuasa hadirnya hari Pentakosta, kita adalah setiap dan pribadi orang yang percaya berada dalam pimpinan Tuhan. Selamat merayakan hari
Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah kasih anugerah Bapa Surgawi. Kami sebagai pribadi lepas peri bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta yang merupakan sebuah kehadiran Tuhan di dalam hati, jiwa, pikiran, kehidupan kami. Pimpinlah kami agar sentiasa berjalan seturut dari kehendak rencana. Berkati kuduskan pribadi lepas pribadi kehidupan jemaat Tuhan. Engkau anugerahkan sukacita, pemberian damai dan sejahtera kesehatan dalam hidup mereka. Berkati rumah tangganya, agar Engkau mencurahkan mereka dengan cinta dan kasih, menjaga nilai keharmonisan kewibawaan rumah tangga. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan fisik, mental, jiwa dan rohani, agar mereka juga dipersiapkan generasi yang berhikmat, cerdas, kreatif, terampil, bijaksana, menjadi orang yang mapan dan mandiri, berguna bagi bangsa dan negara, bagi dan firman nantinya. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan berkat agar mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang layak mendapatkan pasangan, kami yakin Tuhan beri jodoh membangun bina rumah tangga mereka dengan baik. Berkati Tuhan kelangsungan bergereja persatu dalam tugas penatalayanan dan pelayanannya di berbagai bentuk untuk mengayomi bimbing menuntun jemaat, lebih-lebih ibadah dalam rumah persatu ini tempat masing-masing. Berkati pemerintah bangsa yang sangat mencintai Indonesia ya Tuhan. Berikan kebijakan pemimpin presiden kami sebagai masyarakat mendukung program pemerintah agar kami mampu mengatasi COVID-19 ini. Jangan biarkan bangsa dan negara kami terlena, terbuai, terhanyut oleh wabah ini. Kami yakin kekuatan dan kasih rencana-Mu yang terindah istimewa untuk kami boleh terjadi, sehingga roda kehidupan berbagai bentuk yang ada dapat berjalan secara baik dan normal kembali. Baik dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan bergereja, dalam perekonomian, kiranya Tuhan memberikan anugerah. Begitu juga dunia dan pendidikan untuk persiapkan generasi dapat kembali dengan baik. Tuhan mengetahui yang terindah untuk kami. Bapa Surgawi, berkatilah saudara-saudara kami yang bersyukur pada minggu ini. Engkau tambahkan usia pribadi maupun perkawinan pada mereka sentiasa. Berikan bimbingan, tuntun, hikmat, kasih karunia pada mereka dengan anugerah yang terindah. Saudara kami yang sakit berbaring di rumah sakit, sembuhkan mereka. Berkati para medis ya Tuhan, di mana saat ini mereka penuh waktu untuk melaksanakan, mencurahkan keahlian, keterampilan yang mereka miliki untuk mampu memberikan kesehatan saudara kami yang sakit,
dilanda oleh COVID. Tuhan berikan bimbingan tuntunan kesehatan para mereka sentiasa keluarga sekalian. Oleh dan anugerah Bapa Surgawi, banyak hal yang sampaikan pada hati ini. Tapi bira dan lidah kami terbatas. Itu ajalah kami berdoa sebagaimana Tuhan telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sedang jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama dan baitnya yang kedua. Roh Kudus tetap. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan nas pengantar persembahan yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena tuntunan dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami diberikan keselamatan dan kekuatan. Setiap hari kami menerima berkat-Mu. Pada saat ini kami bawa persembahan syukur ini untuk Tuhan berkati. Ajarlah kami juga agar mempergunakan berkat-berkat yang ada pada kami masing-masing dengan bijaksana dan bertanggung jawab, agar nama-Mu dimuliakan dalam karya dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai kita. Siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, putuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Pergi dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Dia beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu, Dia beri engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami segenap majelis jemaat di Talenta juga yang melayani pada hari ini mengucapkan selamat Hari Pentakosta
Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan, mulai ibadah yang telah melalui media disiapkan oleh Majelis Jemaat GKI Talenta. Kami juga mengajak kita, marilah kita disiplin di dalam beribadah, termasuk doa, karena doa merupakan sebuah hal kekuatan bagi kita. Kemudian disiplin kita mengikuti prosedur yang disarankan oleh pemerintah demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Kemudian kita disiplin diri, menjaga kebersihan, menjaga pola hidup yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Amin.